kodok tua ini lebih mahal daripada Alphard baru. Nah ini yang disebut dengan semafur alias lampu sen ya. Lampu sen. Jadi emang kalau udah di level mobil ini bukan Motuba lagi ya. Mobil tua banget. Banget kok ini. Nah ini adalah mobil balap VW kodok nih ya. Detail kecil yang gue suka dari mobil tahun segini tuh adalah tulisan-tulisan ini semua itu tulisan digambar teman-teman. Jadi mungkin ini bisa menjadi referensi kalau kalian emang pengen bangun VW kodok jadi mobil drag. Maksudnya mobil lu kan, Mas? Nah di sebelah sini ada cabriolet yang Karman. Betul. Ada dua Karman Karman, Gia. cabriolet dan Coupe. coupe. Oke, ini sebutannya apa nih Ben? Ini sebutannya Karman Gia Type 14 Low Light. Low light, kenapa low light? Karena model setelah ini lampunya lebih tinggi, Mas. Yang tadi gue bilang Oke. seperti untuk regulasi. Nah ini masih rendah ya. Jadi memang again regulasi tadi di beberapa negara kayak contoh di Amerika gitu ya. Mengharuskan Standar minimal tinggi lampu ya. standar minimal tinggi lampu sekian. Terus juga ada juga regulasi bumper. Kayak bumper beberapa mobil tua tuh yang Amerika beda karena harus lebih panjang. Ada yang bilang juga jadi lebih jelek kayak karena harus lebih panjang gitu. Beda sama yang Euro dan sebagainya. Kalau Karman ini mesinnya juga masih di belakang kan? Mesinnya masih di belakang, masih aircooled juga. 4 silinder juga. 4 silinder juga. Tapi memang dia secara positioning pun lebih mahal dari kodok ya. Iya, mungkin dia tuh bikin semacam bukan sport car juga sih, perlu mungkin ya, mobil gaya kali ya. Mobil coupe-nya aja lah ya, coupe dan cabrio, tapi nggak masuk ke ranah sport car. Oke, jadi ini emang nggak pernah, bukan mobil kencang lah ya. Bukan ya. Wow, dan ini secara dashboard udah beda nih ya sama VW nih ya, sama kodok. Betul, beda, cuman ada sedikit-sedikit kemiripan lah, kayak misalnya tempat di sebelah radio itu kan ada ashtray ya. Nih, masih sama ashtray kayak nih. di oval misalnya ashtray-nya. Oke, nah ini kalau kalian lihat di situ speedometernya udah lebih lengkap. Walaupun yang sebelah jam ya, Jam, belum ada RPM. belum ada RPM. Wow, Ini yang cabrionya, ini yang coupe-nya. ini yang coupe-nya nih. Di tahun yang sama kira-kira ya. Tahunnya mirip, ini lebih muda dikit, ini 59, ini 57 atau 56, gua kurang pasti. Cuman dashboardnya beda. Ayo, pusing nggak? Kalau yang tahun tua, dashboardnya ada semacam kupingnya di sini, Mas. Detail-detail kecilnya. Ada kuping. Kayak ada lipetannya di sini. Kalau yang tahun lebih muda, rata. Oh wow, Itu. lekukan body bedanya. Lekukan body kecil, ya kan? Karena memang ya nggak tahu tuh. Emang kadang-kadang mobil-mobil tua gitu beda tahun dikit. Jangan-jangan Suka-suka yang bikin lah. Hah? Suka-suka yang bikin. Gitu. Terus ditambah juga emang mobil tahun segini tuh emang biasanya bahkan ada yang nggak presisi gitu. Ya karena masih handmade banget kali ya. Betul. Karoseri. Masih karoseri lagi. Misalnya kayak lampu juga ini, misalnya ini warnanya kuning dan merah. Ini kuning dan merah. Yang ini beda. Merah doang. Sama Pusing nggak lu? juga kayak mungkin spare part yang mempercantik minor-minor kayak ini satu-satu grillnya dikasih tambahan. Oh, ini grill, nih di kodok juga ada nih biasanya nih aksesoris. Masangnya satu-satu dia kepisah-pisah kan. Karena kalau yang itu nggak ada. Ini polos. Nih kayak gini misalkan nih logo Karman Gia gitu, patah gitu. Apa lo nggak mencret ya? Nangis. Nangis lah. Mau nyari di mana anjir begituan? Gitu. Pusing gak lo? Setir beda sama. Nah, setir beda lagi nih. Tahun tua sama kayak oval, yang lebih muda dikit ini khusus untuk ini. Nah, birolnya silakan ya Rip, tadi ambil Rip. Spion Spion sama. nah zaman dulu tuh spion kebanyakan hanya untuk di driver side, Benar. tidak kiri kanan. Masih di driver side. Tapi dia emang kalau ngomongin di sini cakep banget ya. Iya, cantik. Gaya bahasanya ngikutin semua lah. Gila cantik banget. Dan ini dua speknya tuh mirip lah, sama-sama hitam dalamnya merah dan juga pakai velg Sprint Star. Sama-sama Sprint Star. Dan Karman Gia tuh juga setelah ini udah beda lagi bentukannya. Ya, Cuman karena bukan tahun 50 makanya nggak lo pajang ya. betul. Makanya di sini default sini memang temanya ganti-ganti ya. Iya dong. Jadi kemarin sempat BMW masih di bawah BMW ya. ada di bawah. Dulu sempat ada Mercy, ada mobil 4x4 gitu. Benar. Nah, sekarang kita lihat mobil yang bentukannya kayak roti. Tapi itu susah banget. Mobil proyek. Bener, mobil proyek, iya kan? Bukan
bukan cuma mobil, tapi pelek juga lo pajang ya? Betul. Nah, Pelek-pelek yang bisa dibilang cukup langka lah. Ini urut tahun nih ya kira-kira ya? Era kali ya, ini misalnya Urut era era. yang baut 5 jauh tadi kita bahas, ini baut-baut 4 deket itu untuk yang VW tahun lebih muda. Jadi VW ini kayaknya cuma ada 2 PCD ya? Ya. Antara 5 jauh yang tadi itu, atau 4. Ya, Dah. empatnya pun unik, 4130. Bukan 4 cepet ya? Ya. Jadi sebenarnya cuma itu doang. Nah kalau kayak yang pakai baut 5 deket, itu biasanya udah gantian. Ya kan? Biasanya Nah, pakai Porsche. pakai Porsche. Nah ini yang 5 jauh nih, yang menarik yang mana nih? Di sini ini MP Sprintstar ya sebutannya. Terus Sprint Star. Bikinannya Susah tuh. Lemers Jerman ya. Ini velg kaleng itu ring 16. Dia itu biasa untuk tahun-tahun VW awal seperti VW bus yang bar door dan split tuh 16 aslinya kalengnya, bukan 15. Oh ada kaleng 16 ya? Heeh. Dan ini dia satu bikinan Lemers, satu bikinan KPZ atau Crown Prince. Ada 2 macam bikinan lah di pabrikan Jermannya. Oke. Lalu ini ada Sprintstar yang South Africa atau orang bilang juga Rostyle kayak di Landy. Kenapa Rostyle? Atau sama pabrik ya? Mirip, Oh, bentuknya mirip. Atau, ya, Dan ini South Africa beda lagi nih. beda lagi. Ya. Beda model dan beda market setahu gua. Benar. Ditambah itu lagi teman-teman. Tadi kan kita udah bahas juga beda tahun, beda detail. Ada lagi beda market. Ya, ada Jadi Amerika, ada Euro. Jadi Nah, bisa jadi nih satu VW kodok di tahun yang sama 50 gitu ya. Tapi ada market Indonesia, market Amerika, market Inggris, market South Africa, market mana. Detail-detailnya beda-beda lagi tuh. betul. Yang simpelnya sen kuning sama sen putih lah gitu kan. Oh itu juga salah Ya. satunya kayak gitu teman-teman. Belum lagi ngomongin pelek. Ntar biasa juga kadang-kadang ada lagi yang mesinnya beda lah atau apa. Jadi Banyak. banyak sekali. Makanya kalau kalian lihat lelang-lelang mobil klasik tuh biasanya penjelasannya akan sangat detail karena tadi tuh membedakan satu ini gitu. Ini yang udah bot 4 cepek nih. Pak Cepe, ini banyak yang kita lihat MP 8 spoke sebutannya ya. Itu MP8 spoke. Ha, MP tuh ya. MP. Susah tuh ya. Ini MP, cuman bikinan itu Rocket Industries tuh Amerika. Oke. Pusing kan lo? Pusing. MP tapi bikinan Rocket Industries Amerika. Ya. Oke. Terus ini kita disebutnya Pedrini kalau nggak salah velgnya. Ini bukan cookie cutter kan? Bukan. Cookie cutter kita ada di bawah ntar di bagian Oke, Porsche. oke. Nah ini tapi ternyata ini Porsche juga Porsche asli. Ya ada. Dulu Jadi tuh Porsche mungkin- baut 4. Ya. Kenapa tuh? Karena ada dulu modelnya di 914 ya Porsche yang mesin tengah, yang mesinnya 4 silinder juga. Oke. Itu kan ya dia masih banyak mungkin mirip-mirip sama VW jadi pakai velgnya baut VW gitu. Jangan ditanya harganya ya teman-teman. Ini magnesium kan? Magnesium. Nah ini jadi zaman dulu velg high performance tuh yang biasanya bahannya magnesium, which is yang sekarang jadi mahal banget. Kekurangannya adalah kalau PA nggak bisa dibenerin ya. Betul. Jadi Kalau ini sebutannya gas burner atau baby gas burner karena baby baut gas 4. burner karena baut Karena 4. kayak gas burner kayak kompor. Kayak tatakan kompor Ya. gitu loh guys. Tatakan kompor yang buat makanan not itu, nah itu kayak disebutnya gas burner. Oke, sebelahnya ini apa? Sebutannya turtleback. Dia Oh, itu velg buat turtleback. VW juga. Oke. Model-model jarang dilihat lah. Sangat jarang ya. Sangat jarang. Gak tahu bisa ada di VW mana, gue juga udah gak tahu dah tuh. Iya. Pusing. Dan ini koleksi yang pelek-pelek ini dan perintilan tadi dari satu orang nih ya. Satu orang. Memang ya. kolektor beliau udah ya. sangat-sangat kolektor teman-teman. Ini makanya ini KPZ. Mm. Ini pelek, ini kalengnya 13 berapa gitu? 03 ya. Iya kan? Heeh. Bentuknya ini cakep tuh teman-teman. Nah, ini kalau yang paling ujung sini apa nih Ben? Itu sebutannya velg Lemers ya. Dia itu 4 cepek. 4130 juga dia semacam aftermarket zamannya Oh. dan lumayan dicari lah sekarang karena bentuk dan warnanya yang menarik. Warnanya sangat-sangat Iya. menarik. Yang dipakai di VW lo. Yang di VW gua juga ya. Oke, ini yang bikin Lemers. Lemers betul. MP Tapi Lemers. sekarang biasanya apa? Flat 4 bikin. Flat 4 bikin, mungkin SSP juga bikin. Nah, di spare partan VW tuh ada yang mahalnya tuh mungkin yang ori zamannya kali ya, Benar. bikinan awal-awal OG-nya lah. Benar. Tapi banyak di repro lagi yang seperti Flat 4, SSP gitu-gitu bikin juga. Jadi mungkin kalau ngomongin pelek zaman sekarang mungkin kayak TE37 lah ya. TE37 itu kan race. Dan zaman dulu misalkan 50 tahun dari sekarang ada pabrikan lain yang bikin merek bentuknya mirip kayak
T37. Nah, ini kira-kira kayak gitu teman-teman. Sekarang tuh pelek VW ada yang flat 4, Ada yang masih MP, masih ada juga. MP juga masih ada gitu. SSP banyak ya. Jadi nggak salah juga pakai kayak gitu kan kalau di VW. Nggak salah juga sih. Ya. Jadi Kan ada orang yang emang die hard mesti ori, ada yang penting looks kan macam-macam dan ya fair-fair aja. Fair-fair aja. Ya, tidak ada salah, tidak ada benar. Okay. Dan juga beberapa velg ini tuh kolektornya udah mulai bosen, ada yang mau dilepas-lepasin. Nanti bisa tanya kru kita di sini dibantu. Berarti nanya Masnya bisa ya? Harusnya bisa. Kalau sama gue ada beda-beda ya. Yoi, beda awang dengannya beda, teman-teman. Bagus, saya suka di sini. Dan ini adalah VW barn door. Mungkin orang banyak taunya bus, Dakota, ya, atau VW Type 2. Kan kalau Type 1 kodok, Type 2 itu bus. Di Indonesia orang lazim taunya kombi lah. Kombi, Dakota ya. Kombi, Dakota. Nah ini lebih tua, ini generasi pertamanya ya. Betul. Dan ini sulit sekali di dunia, di Indonesia pun sulit banget nyarinya. Bedanya apa aja Ben? Jadi ini tuh utamanya disebut barn door mas. Barn door itu sangat bisa dilihat di bagian belakang, jadi kita di kap mesin. dulu. Jadi banyak orang bilang barn door itu karena kap mesinnya itu tinggi mas, dia sampai atas. Makanya orang banyak bilang barn door atau pintu barn gitu ya. Jadi dia ini bukannya tinggi. Nah ini kaca nih kan. Dan ini pintunya nih mas, gini. Ini pintu mesin. Nah yang setelah ini Dakota. Udah Dakota tuh udah bawahnya. Udah segitulah teman-teman. Nah ini juga bentukannya aneh banget karena lampunya kecil di sini. Mobil gede lampu kecil ya? Kecil banget, lampunya kecil gitu ya kan. Nah itu yang membuat disebut barn door ya? Betul, dan ya ada karakter-karakter kecil lainnya kita bisa lihat di sebelah depan. Kita kembali lagi ke depan. Nah seperti gue bilang teman-teman, kalau udah ngeliat yang kayak gini harus ngeliat detail-detail kecil yang nyebelin itu kan. Seperti di depan itu kalau Dakota kan lebih tinggi dia ya di sini ya. Ada apa sih buat ventilasi ya? Topinya. Nah itu juga, jadi ini kan bisa dibilang atap sama kaca nyambung lah ya. Dakota tuh atapnya sampai sini nih biasanya. Ya. Lebih panjang. Jadi kayak di orang disebut ada topinya. Nah kalau barn door itu nggak ada topinya sama sekali. Terus kaca memang selalu begini ya? Kalau ini tambahan lah aksesoris mas, bisa jadi dibuka tutup. Aslinya nggak ada setahu gua. Oke, nah ini terus ini juga kayak ngebayangin nggak sih kalian ini nyari wipernya di mana coba? Si ada tuh tiba-tiba di toko aksesoris tuh wiper. Ya wiper bisa ditaruh di situ, ditahan ya. Oh tapi kalau hujan repot juga ya? Buka dulu. Taruh lagi gitu kan? Ya. Zaman dulu mobil kaca depannya masih bisa kayak gini guys. Kalau sekarang udah sama laler masuk ke dalam. Dan coba duduk dong mas, posisinya coba, sangat ergonomis. Sangat ergonomis ya, bagus. Sangat nyaman ya? Nyaman. Benar, nyaman sekali. Saya lihat setirnya segini-gini dan ini kalian bisa lihat di videonya, ini dashboardnya nggak ada. Ya, cuman speedo aja di sini ya. Cuma speedo doang di sini. Setir yang segede ini, rem, gas, kopling semuanya ada di lantai. Ini persnelingnya ini udah 4 ya? 4 speed semua VW. Wow. Terus dia batang setirnya di antara kopling sama rem tuh, menarik tuh. Ini sih mobil yang sangat-sangat ikonik sebenarnya teman-teman, dan ini masih ada barunya. ID Buzz tuh kan juga inspirasinya ini kan. Kayaknya kalau Aaron lebih suka ini deh mas. Bener. Gue yang bingung bayarnya gimana. Ini lampu begini masih nyala nih. Masih, ini aki lagi dicabut semua. Oh iya benar. Posisinya. Caranya ini bisa muat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wah, Banyak. 12 juga masuk nih kalau mau di sini. Ini sennya nyalainnya gimana? Sennya itu dia kalau nggak salah sih dicetek salah satu inilah mas. Nah, jadi gitu. belum bukan sen yang kayak gini ya, tapi masih sen yang ada di dashboard gini teman-teman. Jadi ini emang ada sun visor-nya. Sun visor sebelah doang lagi. Ya, biar minimum aja. Oke. Dan ini again teman-teman, ini setir kanan. Kalau setir kiri pasti populasi lebih banyak, ya kan? Setir kanan, ini nyari repot banget. Udah ada AC bang bilang. Udah ditambahin AC. Biar nyaman. Kita kan harus menyesuaikan lah ya. Jadi ini kaleng 16 nih. 16. Wow. Lebarnya cuma 3,5 velgnya. 3,5? Iya, kecil banget. 3,5 tuh FAI cuma selebar pelek Vario. Anjir, lucu banget.
Nah ini pintunya menariknya bukanya gini ya. Kayak lemari. Nah, ini ada ceklekannya di sini. Mana ya? Ini deh. Nah, Tara. Tuh. Beh. Ayo kita nonton layar tancap yuk. Ya kan tahun segitu masih layar tancap kan. Ini lega banget loh. lega. Ini baris ketiganya lega banget demi Allah. Enggak, ini Alphard baris belakangnya nggak selega ini. Jujur. Ini lega duing. Masih ada bagasi sedikit di atas ini karena di bawahnya kan mesin. Jadi masih di sini. Duh, cakep banget. Cakep Ben. Dan Bagus. detail-detail lucu sepertinya kan pintu bukanya ke ujung nih. Dia ada stopper karetnya di sini biar nggak kena body gitu. Ini karet ketemu karet. benar. Ya, ini kalau udah getas nyarinya di ASMK kali ya? Asam reges. Asam Reges. Si ada tuh di Asam Reges kayak gitu kan. Ini yang bus. Yang bus standar. Jadi kalau bus itu ada yang standar, ada yang deluxe. Deluxe itu yang banyak kita lihat suka banyak apa jendelanya di atasnya lagi. Benar di sini. Banyak 21 window, 23 window, itu yang deluxe. Benar. Nah, ini yang busnya alisnya buat bawa orang. Sebelah sini yang buat bawa barang. Betul. Tapi teman-teman yang bikin menariknya lagi adalah ini 1 dari 3 Bandor pickup RHD Ya. yang survive di dunia, teman-teman. Tara. Dan ini platnya plat Indonesianya Plat kan deh. Padang, ya. Zaman dulu mungkin tahun 70-an kali ini ya platnya Gila, ya. platnya masih disimpan. ketemu loh. Wow. Jadi ini mungkin kalau Bandor pickup LHD masih ada lah ya. Masih lebih banyak ya. Tapi RHD teman-teman. Tuh konsep rarity-nya udah beda lagi. Dan ini nggak bisa dibuka nih ya. Nggak bisa. Beda sama punya lo ya. Beda. Ini nggak bisa dibuka, ya kan? Wow. Ini juga ada aksesoris guys. Antena. Tuh karena ini ada radionya ya. Ya. Jadi kalau kita lihat Antenanya lucunya ujungnya disebut red tip nih karena ujungnya merah. Aksesoris. tuh, sini guys. Kalau kalian lihat tuh ada radionya. Si piknik radio ini ya. Si piknik radio ini. Nah itu makanya dapat tadi ada antenanya. Cuma secara dashboard ya sama aja sebenarnya kayak yang tadi. Tapi tuh ada radionya yang piknik tadi itu bisa dibawa-bawa tuh ya. Bisa buat ikut piknik. Benar. Ini sih kalau buat usaha towing bagus kayaknya ya. Bagus. Buat apa nih? Tapi mahal kan? Mungkin towing Jakarta Bandung ya kira-kira 100 juta lah ya. Dia yang di towingnya kan? Bener. Towingnya pakai mobil begini teman-teman. Wow. Nah ini yang menarik kalau kita lihat di belakang bandornya jadi hilang sebenarnya. Hilang karena dia ada tutup baknya ya, tailgate-nya ya. Tuh. Ini kalau mobil Grand Max sekarang sebutannya pintunya three way. Bisa dibuka semua arah. three-way. Dari dulu udah ada padahal ya. Dari sama segini udah ada. Nah ini bandor yang tadi segini jadi cuma kepotong setengah segini ya. Yoi. Nah, Luar ini bisa biasa. kita buka nih Mas. Ada fitur uniknya lagi. Nih kalau dibuka, dia ada footstep-nya Mas di Aduh, ujung ini- situ. ini bisa- Apa, lepas aja gua aja. Aman kok. Oke. Nah, dia ada footstep-nya nih kalau Oke. mau naik. Izin ini jadi taruh di Yoi. sini tuh, iya kan. Beh. Enggak ya? Gitu Ini sih bawa beberapa motor masuk sih. Wow. Towing. Ya buat mobil towing. Serem banget nih kalau buat jadi mobil towing. Nggak bohong. Ini one of three yang survive di dunia ya. Ya. Jadi Dan- dulu itu di Indonesia ada mungkin dua, satu itu sekarang setahu gue pindah ke Jepang. Ya. Dan yang gue sangat appreciate tuh buat mobil-mobil 50s tuh masih bisa utuh sampai sekarang Mas. Apalagi VW kan konotasi dulu mungkin mobil rakyat, mobil kerja, dimana dipakainya asal-asal kali ya. Gampang rusak apa, cuman masih banyak example yang survive sampai sekarang. Baik di restorasi maupun ada yang semi-semi ori gitu ya. Benar. Jadi emang yang kalian lihat di sini tuh semua tuh yang surviving. Karena ya mungkin anggapannya ini dulu ya kalau sekarang apa ya Honda Jazz lah ya. Hmm, Mobil yang emang di abuse dipakai. betul.
Terus udah 70 tahun. Belum tentu 70 tahun dari sekarang masih ada Honda Jazz kan. Nah ini beberapa yang survive nih. Jadi kalian bisa bayangin betapa susahnya survive selama itu. Dan ini semua nyala nih ya? Semua nyala di sini. Semua nyala teman-teman, masih bisa dipakai-pakai. Luar biasa. Nih sih gue masih speechless sih sama mobil ini. Dan again karena ini default museum, jadi semua ada penjelasannya di sini. Jadi kalian kalau misalkan tour guide Benson lagi nggak bisa, ini masih ada di sini nih teman-teman. Tuh. Jadi seperti bisa kalian lihat, VW dari tahun 50-an menarik-menarik banget. Semuanya bisa kalian lihat ada di vault sini, teman-teman, sampai tanggal 4 Oktober untuk yang VW. Ada 2 bulan kita masih. Abis itu berubah lagi. Ya kan, nggak tahu temanya abis itu apa. Ya kan, harga tiket masuknya berapa di sini? Harga tiket masuk kita di sini 100.000 untuk ada 3 lantai pameran dan juga include complimentary snack di cafe di atas. Oh, jadi oke banget ya kan? Harga weekend, weekday sama aja? Sama aja. Kita belinya via online booking system biar nggak overcrowded di jam tertentu lah, biar enak, biar nyaman. Kalau minta di tour guide sama Bapak Benson, ada waktu tertentu juga ya? Ada. Perlu di booking setahun sebelum teman-teman? Ya, kayak sekarang ini ya? Ya ini udah setahun sebelumnya. Yoi. Makanya kalian jangan lupa mampir sini ke Vault Auto Museum di Cipete teman-teman. Silakan menikmati barang-barang antik dan cantik ini, ya kan, ada 3 lantai. Lantai paling atas bahkan ada cafe, ada restorannya juga. Jangan lupa di like, jangan lupa subscribe. Mana favorit kalian? Saya Sepi Jalan, I'll see you next video guys. Bye bye.